Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan minhum ila hadrat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah. Liqadha duyunina liqadha hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah. Lisihhati ajsadina wa qulubina lisyamradina zahiran wa batina. Lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad la saqam wa limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bi juhdika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, rahmatullah alaikum ajma'in. Kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian kita ini senantiasa bermanfaat kepada kita, juga menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan berbagai macam keberkahan. Moga-moga sisa umur kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di tengah kehidupan bersama. Amin ya mujibas sailin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqdiru ayyatasarraf fil akwan illa man kana lahul haqqu as-sam'ah wal basara wal lisana fi quwwatid dalilil hukmil madhkur. Oke ya. Sebelum kajian ini, pada pembahasan yang terakhir kemarin disebutkan bahwa tidaklah pantas ya, seseorang itu menjadi murabbil khalaq, pendidik rohani terhadap orang lain, kecuali kalau sifat orang itu sudah jelas merupakan pantulan dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan kelanjutan dari adanya pembahasan kemarin. Di dalam makalah ini disebutkan bahwa hanya ketika pendengaran orang itu adalah Allah, hanya ketika penglihatan orang itu adalah Allah, hanya ketika lisan atau pembicaraan orang itu adalah Allah,
orang itu kemudian bisa bertasarruf, bisa bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Ta'ala di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan adanya pendengaran orang itu adalah Allah, penglihatan orang itu adalah Allah, dan lisan orang itu adalah Allah? Yaitu ketika sudah tidak ada peluang sedikit pun orang itu memandang dengan kekuatan nafsu, ketika sudah tidak ada sedikit pun orang itu mendengarkan dengan kekuatan nafsu, ketika sudah tidak ada secuil pun orang berbicara itu dengan kekuatan nafsu, maka di saat itulah kemudian orang mendengar itu sesungguhnya sedang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk mendengarkan sesuatu. Orang melihat itu sesungguhnya sedang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk melihat sesuatu, dan orang berkata-kata itu sebenarnya sedang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk berkata-kata. Jadi orang itu sendiri yang mengalami adanya pengalaman rohani, pengalaman keilahian itu, orang itu sesungguhnya sudah undur diri dari dirinya sendiri. Maksudnya apa? Orang itu sudah sepenuhnya digunakan oleh Allah Ta'ala untuk beraktivitas. Untuk beraktivitas. Dan karena orang itu hanya digunakan untuk beraktivitas, maka jelas sesungguhnya bahwa pelaku sebenarnya dari yang beraktivitas itu sesungguhnya adalah Allah Ta'ala. Jadi dia hanya sekedar dipakai oleh Allah Ta'ala untuk mendengarkan, untuk melihat, untuk berbicara, untuk berjalan, untuk bertindak, dan lain semacamnya. Semata dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti apa? Berarti aktivitas-aktivitas itu secara hakiki meluncur dari hadiratnya, tidak meluncur dari adanya keterbatasan orang itu, tidak meluncur dari adanya kekelaman orang itu sendiri, tidak. Orang itu sudah terbebaskan dari kesuramannya, yang ada tinggal cahaya ilahi, dan dari cahaya ilahi itu muncul kemudian adanya pendengaran, adanya penglihatan, adanya pembicaraan, adanya tindakan, dan lain seterusnya. Nah, kalau sudah seperti itu ya, kalau sudah seperti itu, maka orang ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendidik orang lain, karena dia sendiri sudah terlebih dahulu terdidik oleh cahaya-cahaya Allah Ta'ala. Jadi ketika orang seperti itu mendidik orang lain, sejatinya adalah Allah yang mendidik orang lain itu lewat orang itu tadi. Jadi karena itu ya, ini berarti ada potensi di dalam setiap kita, di dalam setiap manusia itu untuk sepenuhnya digunakan oleh Allah Ta'ala di dalam beraktivitas. Jadi ada potensi untuk sepenuhnya beraktivitas. Kapan itu? Nah, gitu ya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya.
Jadi ketika Allah Ta'ala mencintainya, fa idza kuntu ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa lisanan, dan seterusnya. Ketika aku sudah mencintai hambaku itu, maka akulah pendengarannya, akulah penglihatannya, akulah pembicaraannya, akulah kakinya yang melangkah itu, dan seterusnya. Jadi berarti di sini kata kuncinya adalah mendapatkan curahan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan curahan cinta, sehingga demi orang yang dicintai, Allah Ta'ala itu rela menjadi pendengaran, menjadi penglihatannya, rela. Nah, di situ berarti apa? Yang perlu kita ikhtiarkan adalah bagaimana kita mencapai cinta ilahi itu. Ikhtiarnya tak lain adalah kosongkan diri kita dari kecintaan kepada yang lain, dari adanya hasrat kepada yang lain. Maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mencurahkan hujan-hujan cintanya kepada diri kita. Jadi kosongkan hasrat, kosongkan cinta dari yang lain. Nah, ini loh yang dimaksudkan oleh Maulana Rumi di dalam beberapa baris puisinya. Jangan kepada siapapun engkau bermain mata, sebab mata yang di sana itu sangat pencemburu. Jangan asal bibir engkau kecup, sebab bibir yang di sana sangat pencemburu. Jadi maksudnya ya, main mata dengan orang lain itu tertarik kepada makhluk-makhluk. Mengecup bibir orang lain itu artinya apa? Menumpahkan cinta kepada makhluk-makhluk. Kenapa? Karena mata yang di sana sangat pencemburu, bibir yang di sana sangat pencemburu, itu konotasinya jelas menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hidup ini jangan sembarang kita tumpahkan cinta kita kepada makhluk-makhluk. Jangan sembarang kita tumpahkan hasrat kita kepada makhluk-makhluk. Itu adalah penyumbat, itu adalah penghalang kita untuk mendapatkan curahan-curahan cinta hadiratnya itu. Nah, ketika seorang hamba berada di makam ini, yaitu kedudukan rohani di mana sang hamba dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan, untuk melihat, untuk berjalan, untuk menangani segala sesuatu, maka jelas di situ taghlibu haqqiyatuhu khalqiyatahu. Maka dimensi keilahian seseorang itu melampaui dimensi kemakhlukannya. Jadi dimensi keilahian mengalahkan, mendominasi kemakhlukannya, sehingga adanya perilaku, adanya tindakan orang itu menunjukkan bahwa al-fa'ilul haqiqi wallah, bahwa yang bertindak secara hakiki lewat orang itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat itulah kemudian ya, orang itu dijadikan alat oleh Allah Ta'ala, karena itu al-fa'il al-mudrik ya. Kalau secara hakikat yang bertindak, yang menggapai itu adalah Allah Ta'ala, tapi realitasnya yang bertindak, yang menggapai itu adalah sang hamba itu tadi.
Jadi hamba di saat itu menjadi konkret dengan berbagai tindakannya, sementara Allah Ta'ala dalam tanda kutip bersembunyi di balik tindakan sang hamba itu tadi. Tapi penglihatan yang nyalang akan tetap bisa menarik adanya kesimpulan bahwa yang berbuat, yang menggapai secara hakiki tak lain adalah hadiratnya itu sendiri. Jadi ketika dipandang bahwa Allah Ta'ala yang bertindak, yang menggapai, maka dalam hal ini yang dijadikan alat itu adalah hamba. Tapi ketika dilihat bahwa yang bertindak, yang menggapai itu adalah hamba, maka yang menjadi alat itu untuk bertindak tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kedudukan rohani yang sangat asyik, kedudukan rohani yang sangat asyik. Nah, di saat itu fala yaqilu wala yadruku illa bil haqq. Di saat itu sang hamba itu, orang itu tidaklah merenungi segala sesuatu, tidaklah memikirkan segala sesuatu, juga tidaklah menggapai segala sesuatu illa bil haqq, kecuali dengan adanya tindakan Allah Ta'ala pada orang itu, kecuali dengan adanya pertolongan hadiratnya terhadap orang itu. Jadi lepas orang itu dari kesuramannya, digantikan oleh tindakan-tindakan Allah yang penuh dengan cahaya. Nah, di saat bertindak dengan disetir langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, fayakunul abdu fi hadzal mashhad huwa zahir. Jadi Allah lah hambalah yang sangat nyata bertindak di dalam menggapai segala sesuatu itu, sementara Allah Ta'ala itu mukhtafi, bersembunyi. Jadi secara kasat mata orang itu yang bertindak, Allah bersembunyi, tapi secara hakiki Allah sesungguhnya yang bertindak, dan orang itu sebenarnya pasif, hanya sekedar dipakai oleh hadiratnya belaka. Nah, dan karena itu kemudian yasluhu litarbiyah, pantas orang itu mendidik orang lain. Sebab mendidik orang lain itu murni berorientasi kepada Allah, sementara orang itu tadi sudah digunakan oleh Allah Ta'ala di dalam bertindak apapun di dalam kehidupannya. Maka kekuatan orang itu dalam bertindak, terus anggota tubuh orang itu dalam bertindak, itu sesungguhnya tak lain hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam hidup ini kita menemukan orang seperti itu, maka merapatlah kita kepada orang itu, sebab orang itu dalam tanda kutip adalah alamat dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pepet orang yang seperti itu, kita akan mendapatkan barokahnya, kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahannya. Rasakan baik-baik ketika kita sudah undur diri, pulang dari menjumpai orang seperti itu, kita akan mengalami pencerahan demi pencerahan. Jadi ibaratnya berdekat-dekatan dengan orang itu hakikatnya adalah berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Maulana Rumi menyatakan, di dalam hidup ini jangan menjauh dari kekasih Allah, karena menjauh dari kekasih Allah Ta'ala hakikatnya adalah menjauh dari Allah. Dan menjauh dari Allah itu sesungguhnya adalah murni merupakan penderitaan yang sebenarnya. Jadi dekatilah orang yang akrab,
Dekatilah orang yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan, mendapatkan keberkahan demi keberkahan. Oke, ya. Itu yang saya sampaikan, tidak panjang, tidak lebar. Moga-moga tetap bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Ya mujibas sailin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.